Yang kedua, kalau kita ingin menjadi seorang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sukses dalam pandangan Islam itu selain memiliki akidah yang selamat, salimul akidah, ya tentunya sahihul ibadah berikutnya. Ibadah kita itu benar. Ibadah kita benar Bapak Ibu, nggak salah. Karena kalau salah kan diterima kan gitu. Ada orang beribadah sholat malam, rutin sholat malam, tapi ibadahnya nggak benar. Kenapa nggak benar? Niatnya salah, bukan karena Allah. Dia tahajud setiap malam, kenapa? Karena dunia yang dia tuju. Niatnya salah. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu nggak ada gunanya. Yang dia dapatkan hanya apa yang dia niatkan. Kalau niatnya untuk dunia, Allah kasih dunia buatnya. Karena itulah niatnya. Tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, mengerjakan kebaikan-kebaikan amal soleh itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang akan membawa kebahagiaan buat seorang, khususnya bagi seorang di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Kita sudah melalui amal rahim lewat, sekarang sedang kita jalani di alam dunia, ya. Nanti kita akan mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap ibadah itu akan mati. Masukkan kita ke alam kubur. Dan juga kehidupan kita. Jadi bukan diam gitu ya Bapak Ibu. Enggak, karena sisa kubur itu ada. Kebahagiaan dalam alam kubur itu ada. Maka kita akan melaluinya di situ, fase alam kubur. Sambil menunggu nanti fase alam akhir. Sehingga nanti ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, mereka dia meniupkan trompet untuk menghidupkan kembali manusia-manusia yang sudah mati itu, maka kita pun masuk pada fase berikutnya alam akhirat untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Baik itu perkataan akan diminta pertanggungjawaban, karena ada yang mencatat Bapak Ibu ya. Setiap apa yang kita katakan ada yang mencatatnya. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Apa yang kita kerjakan ada yang mencatatnya. Oh ini pula tercatat semuanya. Kemudian semua menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Bahkan kulit ya, menjadi saksi, ya, rambut menjadi saksi, kaki menjadi saksi, mata menjadi saksi, kuku menjadi saksi, bumi menjadi saksi, tempat sekitar menjadi saksi atas apa yang kita lakukan saat itu, dan itu tercatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan rapi tanpa ada kesalahan sedikit pun, masya Allah. Kenapa para sahabat orang terdahulu salafus saleh itu takut ya? Takutnya tinggi sekali, khawatirnya tinggi sekali, kehati-hatiannya tinggi sekali. Ya, tidak itu juga daripada diri kita. Walaupun kesalahan itu senantiasa menyertai kita. Ya Pak ya, setiap hari kita buat salah. Ya Pak, Bu, ya Bu, ada salah kita, ada kesalahan mata, ya, kesalahan lisan, kesalahan hati, kesalahan tangan, kesalahan kaki, kesalahan Bapak Ibu, ya, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Tapi Allah senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Ya. Walaupun dosa kita sebanyak pun di lautan, Allah ampuni kita, kecuali kita melakukan kesyirikan. Allah mengampuni dosa syirik. Maka jauhi perbuatan syirik, agar Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Sejak Allah ya, menjadikan kita manusia yang sudah bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita balik, kita sudah bertanggung jawabkan hal-hal yang kita lakukan saat itu. Sehingga ketika kita sudah balik, menjadi tanggung jawab kita sendiri untuk bertanggung jawabkan nanti akhirat dari apa yang kita lakukan ketika kita sudah balik sampai menjelang Allah cabut ya roh kita dari jasadnya. Maka ya, sahihul ibadah, ya perbaiki ibadah kita, benar wudu kita, benar sedekah kita, benar puasa kita, benar umrah kita, benar haji kita, benar sholat kita, benar baca Quran kita, dan benar kebaikan
kebaikan lainnya. Gimana caranya? Sudah dicontohkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah beri panduan. Kalaupun tidak ada dalam Al-Quran, Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Bagaimana sholat itu telah Rasulullah contohkan pada kita. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat kata Rasulullah. Maka sholat kita sholat seperti Rasul. Begitu juga wudu, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu juga hidup bertetangga, telah dicontohkan Rasulullah. Begitu juga ketika kita berada di pasar, telah dicontohkan Rasulullah. Tinggal bagaimana kita mau dan mengamalkan apa yang telah Rasulullah wariskan pada kita itu. Bapak Ibu sekalian, maka penting bagi kita untuk senantiasa belajar untuk ilmu. Untuk apa? Memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Sebab banyak kekurangan pada diri kita. Maksud saya, Bapak Ibu, saya masih belajar juga kita sih. Belajar itu tidak ada batas waktunya, terus sampai hajar dan datang. Sehingga ada seorang yang sudah sangat lansia sekali, dia tetap belajar Quran, menghafal Al-Quran. Nah, kita dengar Bapak Ibu bagaimana final seorang manusia yang sudah berumur 80-an tahun, dia seorang penghafal Al-Quran bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran itu di masa-masa lansia, Masya Allah. Kenapa? Karena itu tadi dia berusaha untuk benar dalam menuntut ilmu. Maka ini sekali lagi kewajiban kita bersama. Kalau kita ingin dikatakan sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yuk perbaiki ibadah kita, amal soleh kita agar sahih, benar, tidak salah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama syaratnya dua aja, Bapak. Kebaikan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan ada tuntunannya dari baginda Rasulullah SAW. Dicontohkan, ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka ada istihad para ulama. Ikuti istihad mereka, pendapat ulama-ulama kita. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, syarat sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Yang ketiga,